Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Strong Zola ya. Kita kali ini akan membahas tentang Kubernetes Fundamentals ya. Jadi ini kita akan bahas dari awal banget ya. Oke, kita next. Ya, ada yang perlu kita tahu ya sebelum belajar Kubernetes ya. Jadi tujuan dari Kubernetes sendiri juga kita perlu tahu ya. Nah, eh, biasanya nih kalau kita membuat aplikasi ya, misalkan web apps ya, web aplikasi web ya, misalkan kita bikin semua fitur yang di dalam aplikasi tersebut itu kita taruh jadi satu gitu. Nah, itu disebutnya monolith ya. Jadi, misalkan nih teman-teman bikin aplikasi PHP ya, itu aplikasi PHP-nya ada fitur login, fitur memasukkan data, mengambil data ya, mengedit dan menghapus. Itu jadi satu folder gitu ya. Itu eh, ya jadi satu lah intinya. Dia namanya itu monolith ya, aplikasi monolith. Nah, sekarang udah pada pindah ya jadi dari monolith itu mulai ke microservice dan microservice ini apa sih? Ya, microservice ini adalah kebalikannya dari monolith ya. Jadi si aplikasi itu dipecah menjadi bagian kecil-kecil ya, di mana tiap aplikasi hanya mengurus satu tugas dengan baik dan semua aplikasi saling berkomunikasi. Jadi microservice ini misah-misah ini. Di sini saya akan contohkan. Nah, di sini ya. Kalau di sini kan tadi di awal kita sudah bilang ya semua fitur di dalam aplikasi dia jadi satu itu monolith ya. Kalau microservice enggak, dia dipecah-pecah. Jadi fitur login itu dipisah ya. Dia dibikin bisa berkomunikasi dengan eh, fitur-fitur lain gitu. Jadi misalkan ini login, ini masukkan data, mengambil data, yang ini mengedit data dan menghapus ya, itu bisa. Nah, ini cara mecahnya gimana? Nah, ini berarti dari cara kita membuat aplikasi itu sendiri, kita pecah-pecah gitu. Jadi kita pecah-pecah. Jadi microservice ya. Nah, dan sekarang juga udah mulai orang-orang tuh pada pindah ya dari virtual machine ke container. Yang mana kalau microservice di virtual machine kan ini misalkan seperti server ya, nih server gede. Ini bare metal machine, ini host. Nah, terus di sini kita biasa eh, panggil hypervisor ya. Jadi virtual machine hypervisor gitu. Jadi di dalam hypervisor ini kita di dalam hypervisor ini kita membuat sebuah bukan membuat ya, kita menginstal sebuah OS. Nah, kita kan lama kan menginstal dulu, mengkonfigurasi ya, dan baru diisi ya. Nah, ini virtual machine ini kalau servernya mati, terus kita nyalakan, OS ini kan butuh butuh waktu booting ya, berapa menit mungkin. Itu sedikit lebih tidak manageable lah, lebih tidak lebih apa ya namanya? Tidak eh, bukan tidak bagus tapi lebih lebih ribet lah ya istilahnya. Jadi sekarang udah mulai pindah ke kontainer ya orang-orang tuh. Nah, jadi kalau kontainer ini sistemnya itu dia ada server host ya, server host. Nah, kontainer manajernya ini biasanya ada Docker ya, itu bisa searching mungkin Docker itu apa. Jadi kontainer manager itu bisa eh, Docker ya, bisa Docker, bisa kontainer dan lain-lain. Nah, si kontainer ini dia aplikasinya bisa jalan gimana? Dia make eh, mesinnya si host OS ini, ya. Kan kalau virtual mesin kan si aplikasinya itu ngambil dari OS yang udah dibuat ya. Nah, kalau kontainer enggak, dia ngambil dari host punyanya si mesinnya. Tapi nanti nggak aman dong. Nah, ini hebatnya kontainer manager ya. Nanti dia bisa nge-isolate si kontainernya. Jadi mengisolasikan kontainernya biar nggak nyampur sama si hostnya gitu ya. Kalau hypervisor ini kan dia si aplikasinya nyatu sama si OS yang dibuat ya. Jadi ini benar-benar bisa gitu. Nah, kalau di sini dia make yang host OS ya seperti itu. Nah, scaling microservice menggunakan kontainer ya. Tadi di awal microservice itu kita bakalan lebih bermain dengan kontainer ya. Jadi misalkan ini ada tiga aplikasi jalan, misalkan login ya. Ini fitur login.
Nah, nanti misalkan kalau penggunaan si kontainer ini, kita sebutnya kontainer ya. Jadi fitur kontainer ini login ya, banyak yang akses dan mungkin udah melebihi berapa persen dari penggunaan CPU dan memori mungkin ya. 90% lebih misalkan. Dia langsung bisa nambah gitu ya, bisa nambah atau bahkan kalau nggak ada yang make bisa mengurangi gitu, mengurangi konsumsi kontainernya gitu ya. Jadi atau bisa juga jadi berpindah-pindah, di sini penuh, dia pindah ke sini ya yang akses login, terus pindah lagi gitu. Itu bisa seperti itu. Nah, ini juga eh, Kubernetes juga mendukung beberapa container manager ya. Namun yang saat ini sangat populer itu Docker ya. Docker itu sangat populer untuk container manager ya. Sekarang yang dipakai Kubernetes. Nah, ini sebelum kita pelajari Kubernetes ya, kita harus paham dulu Docker ya. Jadi ini contoh kecil dari Docker deployment ya. Docker deployment itu kan biasanya untuk pakai aplikasi-aplikasi kecil ya mungkin ya. Jadi misalkan nih, jadi si developer ini dia ngebuat codingan nih misalkan ya. Dia ngebuat codingan di lokal komputernya dia. Nah nanti aplikasi yang sudah dibuat oleh si developer ini dia buat jadi Docker image ya. Dia buat jadi Docker image. Setelah jadi, dia kirim si image aplikasi image-nya ini ke image registry ya. Jadi si Docker registry. Nah, setelah kita kirim di image registry ini registry ini seperti kayak penyimpanan ya, penyimpanan storage cloud. Jadi seperti penyimpanan storage cloud ya. Dan setelah ditaruh di penyimpanan storage cloud ya, nanti si developer ini dia mengakses server productionnya dia. Nah, setelah itu dia menginstal Docker ya. Terus dia ambil image yang ada di image registry ya, di penyimpanan cloud itu tadi. Dia taruh si image-nya di dalam si server production. Nah, baru dia jalankan si image yang sudah dia tarik, yang sudah dia buat ya di awal laptop dia itu. Ya, seperti itu. Ini baru contoh untuk Docker deployment. Ya, sebelum lanjut, pastikan kita sudah mengerti Docker dulu ya. Jadi, ya itu Docker itu simpel sebenarnya. Bisa cari di YouTube atau Google ya. Nah, kita akan masuk ke pengenalan Kubernetes ya. Ya, apa itu Kubernetes? Kubernetes itu merupakan aplikasi untuk automation deployment, scaling, dan manajemen aplikasi berbasis kontainer ya. Jadi, enak lah kalau aplikasi kita di deploy di Kubernetes gitu. Dia udah otomatis nge-scale aplikasi kita gitu kalau banyak yang akses gitu dan lain-lain ya. Dan Kubernetes ini juga adalah aplikasi open source ya yang saat ini paling populer di jenisnya dan banyak juga perusahaan-perusahaan besar yang sudah menggunakan Kubernetes ya seperti termasuk perusahaan unicorn ya di Indonesia. Jadi unicorn tuh kayak ya kita sebut Gojek ya, OVO dan lain-lain ya. Itu pakai Docker ya. Nah, untuk sejarah Kubernetes itu sendiri ya bertahun-tahun Google membuat internal sistem yang bernama Pork, kemudian berganti nama menjadi Omega. Sistem ini digunakan untuk membantu developer dan infra engineer untuk memanage ribuan server yang ada di Google. Dan pada tahun 2014 Google ini memperkenalkan Kubernetes ya. Dan Kubernetes ini merupakan aplikasi open source system ya yang berasal dari pengalaman Borg, Omega dan internal sistem lainnya. Jadi si Kubernetes ini dibuat ulang ya pakai bahasa Go language. Oke, kita next dan ini merupakan arsitektur Kubernetes-nya. Nah, di sini terlihat ada secara kasarnya nih ada Kubernetes master, ada Kubernetes worker ya atau nodes juga. Nah, jadi mereka ini nanti banyak server ya, nah, banyak server, nggak satu node, node 1, node 2 itu server 1, server 2 ya, nggak cuma 2 gitu. Nanti bakalan banyak dan dia berkomunikasi di Kube API server ya di sini. Di sini juga ada Kube Scheduler ya. Kube Scheduler itu
bertugas untuk memperhatikan aplikasi yang kita jalankan dan meminta node untuk menjalankan aplikasi yang kita jalankan ya. Dan juga ada etcd, ini penyimpanan ya. Di sini ada bertugas sebagai untuk menyimpan data Kubernetes cluster ya, jadi sebagai database-nya gitu. Ini ada Cloud Controller Manager juga. Nah, di sini bertugas untuk melakukan kontrol terhadap Kubernetes cluster ya. Ada Cloud Controller Manager, ada Kube Control Manager. Nah, di sini bisa dilihat ya untuk Kube yang melakukan kontrol, kalau Cloud dia melakukan kontrol terhadap interaksi dengan Cloud Provide ya. Nah, itu seperti itu untuk Kubernetes masternya, itu komponennya ya. Mungkin nanti kita akan bahas lebih lanjut soal ini. Kalau untuk pembahasan tentang Kubernetes nodes atau workernya, jadi ada kubelet ya di sini, di awal ada kubelet. Nah, dia itu berjalan di setiap node ya, dan bertugas untuk memastikan bahwa aplikasi kita berjalan di node ya, di server anak-anaknya gitulah istilahnya. Terus ada kubeproxy juga. Nah, kubeproxy ini berjalan di setiap node dan bertugas sebagai proxy terhadap arus network yang masuk ke aplikasi kita. Jadi itu juga sebagai load balancer ya, load balancer juga gitu. Dan ada container manager ya, atau yang kita yang tadi populer ya, yang Docker itu tadi, itu container manager ya maksudnya. Dan container manager ini berjalan di setiap node dan bertugas sebagai container manager. Bertugas Kubernetes mendukung beberapa container manager seperti Docker, container, Cherry, Cricklet, dan lain-lain lah. Jadi di sini kita pakai Docker ya. Dan ini ada alur kerja menggunakan Kubernetes ya. Jadi di sini kita sebagai developer, kita sudah build image ya di awal tadi yang contoh Docker deployment ya. Di situ kita buat aplikasi dan kita bikin image-nya dan kita taruh di image registry ya. Nah, kalau setelah kita upload di image registry, kita bikin file konfigurasi yang mana dia bakalan mau bikin berapa kontainer gitu ya. Misalkan untuk fitur login bikin 3 kontainer, dan fitur create data bisa bikin 2 kontainer. Nanti si file konfigurasinya ini dia taruh di Kubernetes master. Nanti si Kubernetes master nyuruh si workernya ini buat ngambil ya aplikasi-aplikasi yang sudah kita taruh di image registry lewat di sini komunikasinya lewat Kube API server di awal tadi ya. Nah, ini untuk detail alur kerjanya ya. Seperti sudah saya bilang tadi, si developer bikin aplikasi ya, ditaruh di image registry. Nah, setelah itu dia bikin file konfigurasi yang mana file konfigurasi ini akan disubmit ya, dikasih ke Kubernetes master. Nanti si workernya ini ngebaca perintah dari Kubernetes master dan dia ngambil aplikasi yang sudah kita suruh dari image registry dan dijalanin di lokalnya dia gitu, si lokalnya worker. Ya, itu seperti itu untuk detail alur kerja Kubernetes. Nah, ini untuk menginstal Kubernetes di lokal ya. Mungkin nanti kita akan bahas menginstal Kubernetes di production ya. Ini untuk di lokal buat coba-coba belajar. Kita akan coba di next video. Oke. Ya, mungkin cukup sekian dari saya. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.